Rindu Gus Samsudin, entah kapan bisa kembali dan bebas bersama lagi, menyambut teman-teman, para pendukung, para santri dan keluarga. Ya, sudah terlalu besar kerinduan kita melihat Gus Samsudin yang dipisahkan. Nah, Mas Ahmed, panjenengan ini bawa opo Mas Ahmed? Coba diitukan dulu. Kenapa gini ya, sahabat Nidin ya, kenapa saya membawa daun kelor? Ini daun kelor? Ya. Oke. Saya sedih karena biasanya saya melihat abah itu kemana-mana, terutama di pondok, selalu membawa ini, memegang daun kelor ini. Karena banyak khasiatnya. Jadi teman-teman penjara ini dia tidak bisa seperti biasa dia membawa ini, dari mana mau didapatkannya. Jadi nggak boleh diizinin masuk juga ya, Mas? Jadi saya tadi nampak daun kelor, ingat abah, rindu karena dia biasa dia sering membawa seperti ini. Ditaruh di depan ya Mas Ahmed ya? Waduh. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Ahmed, untuk mengobati rindu nih, kita bahas daun kelor ini ya Mas Ahmed, karena Gus Samsudin ini rajin memang. Betul. Di pondok itu selalu ada daun kelor. Nah Mas Ahmed, ini kan fungsi dan manfaat daun kelor ini kan ada secara ilmiah, ada pun secara yang dunia spiritual ya Mas Ahmed ya. Itu. Nah Mas Ahmed, boleh nggak kita minta penjelasan panjenengan apa fungsi dan manfaatnya tadi? Ya, tunggu boleh ya. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu anti stres. Anti stres ya. Berdasarkan hasil dari sebuah penelitian dalam Journal of Pharmacology and Pharmacodynamic, dikatakan bahwa daun kelor merupakan salah satu adaptogen alami. Artinya, tanaman ini memiliki kemampuan dalam melindungi tubuh dari efek toksik yang dipicu oleh stres. Dan yang kedua, untuk menurunkan gula darah. Gula darah dapat menjadi masalah serius untuk kesehatan. Gula darah yang tinggi dapat menyebabkan diabetes. Lalu seiring berjalannya waktu, tingginya gula darah dapat menyebabkan penyakit lain seperti jantung. Salah satu cara menurunkan kadar gula darah adalah dengan memanfaatkan daun kelor. Sebuah penelitian menggunakan daun kelor sebanyak 50 gram dan mencampurnya ke dalam makanan. Hasilnya diketahui daun ini dapat mengurangi kenaikan gula darah sebesar 21%. Dan yang ketiga, mengurangi peradangan. Peradangan adalah respon alami dari tubuh terhadap infeksi atau cedera dan penting sebagai mekanisme perlindungan tubuh. Tetapi peradangan yang berkelanjutan diyakini menjadi salah satu gejala penyakit jantung dan kanker. Kandungan antiinflamasi yang terkandung di dalam daun kelor terdapat mengurangi peradangan pada tubuh. Keempat, menurunkan kolesterol. Jumlah kolesterol yang tinggi di dalam darah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Untungnya, banyak makanan yang dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh, seperti gandum, almond, juga daun kelor. Yang kelima, kaya antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat melawan radikal bebas di dalam tubuh. Tingkat radikal bebas yang tinggi dapat menyebabkan stres dan kemudian menimbulkan banyak penyakit kronis, salah satunya diabetes. Memanfaatkan daun kelor yang kaya antioksidan dapat menjadi solusi untuk menurunkan radikal bebas dalam tubuh. Daun kelor dapat diseduh menjadi teh atau ekstraknya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawet makanan yang alami. Yang keenam, anti kanker. Manfaat anti kanker pada ekstrak daun kelor ini telah ditunjukkan dalam studi kultur jaringan sel kanker serviks manusia yang diterbitkan dalam edisi Juni 2011 Jurnal Food and Chemical Toxicology. Ekstrak kelor mencegah pertumbuhan dan reproduksi sel-sel kanker. Peneliti terkemuka itu juga menyimpulkan bahwa daun kelor menunjukkan potensi sebagai pencegahan alami. Yang ketujuh, anti-diabetes. Sifat anti-diabetes dari daun kelor berasal dari tingginya seng, yaitu mineral yang diperlukan untuk produksi insulin. Menurut University of Wisconsin-La Crosse, para peneliti menyimpulkan bahwa penyembuh menunjukkan kerja yang akurat tentang penyebab diabetes dan pendekatan dasar yang dibutuhkan untuk mengobati penyakit
dalam studi hewan laboratorium yang diterbitkan dalam edisi Juni 2012 dari Journal of Diabetes, setiap 150 mg per kilogram berat badan dari selama 21 hari dapat diberikan manfaat anti-diabetes yang signifikan. 8. Mengobati artritis. Daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit dari beberapa bentuk artritis. Menurut sebuah studi yang muncul di edisi Februari 2011 dari Journal of Chinese Integrative Medicine, dalam studi hewan laboratorium, ekstrak daun dan akar kelor mengurangi kepekaan terhadap rangsangan yang menyakitkan pada sendi rematik. Para peneliti juga mencatat bahwa kombinasi akar dan ekstrak daun memiliki efek sinergis untuk mengurangi rasa sakit. 9. Kesehatan sistem pencernaan. Daun kelor merupakan sumber kalsium dan serat yang berkontribusi besar terhadap kesehatan sistem pencernaan di dalam tubuh. Selain itu, kandungan serat tinggi di dalam daun kelor juga mampu membantu mengontrol berat badan dengan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama dan mendukung proses metabolisme tubuh yang optimal. 10. Menyehatkan mata. Seperti yang dikatakan sebelumnya, daun kelor memiliki kandungan vitamin A yang begitu tinggi, bahkan 4 kali lebih tinggi dibandingkan wortel yang selama ini digadang-gadang sebagai sumber vitamin A. Karena itu, tak heran apabila konsumsi daun kelor setiap hari mampu memberikan efek besar terhadap kesehatan mata. Itulah 10 manfaat daun kelor untuk kesehatan tubuh yang perlu kamu ketahui. Ternyata tanaman yang banyak dijumpai di negeri kita tercinta memiliki banyak khasiat yang kini mulai digandrungi di dunia barat. Oke, baik ya, itu adalah penjelasan yang cukup panjang ya, dari manfaat atau daun fungsi dari daun kelor ya Mas Hamed ya. Luar biasa sekali. Nah, Mas Hamed, kita ketahui sendiri ya, Gus Samsudin ini kan sering mendapatkan atau selalu mengikutkan daun kelor ini di setiap konten ketika berada di dalam pondok ya. Nah, tadi itu secara ilmiah Mas Hamed ya. Secara spiritual panjenengan melihat apa ini makna dan fungsinya? Gitu. Atau mau di searching dulu biar nggak salah kita nggak salah apa ya? Iya, karena kita juga harus ngerti dan paham nih manfaatnya. Jangan katanya ya. Karena pernah dengar juga ya, ini fungsinya melawan atau mengusir jin-jin jahat. Nah, ini harus dipastikan dulu. Nah, gitu. Ya. Baik ya, sambil nunggu-nunggu biar nggak salah, biar nggak gagal paham ya. Karena saya suka sekali kalau nengok Gus Samsudin ini meletakkan daun kelor itu di depannya saat konten itu, tentu makna dan tujuannya itu ada. Ya. Wes dapat Mas Hamed? Ya, tunggu loading. Tunggu ya, loading ya. Oh. Ya udah nggak apa-apa dulu ya, teman-teman. Buat teman-teman yang hobi ya mengonsumsi daun kelor karena manfaatnya tadi luar biasa, ya monggo diteruskan. Boleh percaya atau tidak, daun kelor mampu usir makhluk halus. Pernah mendengar peribahasa dunia tak selebar daun kelor? Ya, daun kelor memiliki ukuran kecil. Meski ukurannya kecil, daun kelor memiliki banyak manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Bagi warga Lamongan saat pandemi COVID-19, saat ini mereka berhasil membuat daun kelor menjadi 9 olahan makanan. Ya, kita nyari yang apanya? Olahan makanan ya Mas Hamed, bahkan ada yang untuk makanan ya. Iya. Tapi yang gaibnya tadi disebut di awal katanya untuk menangkal mampu usir makhluk halus, tapi katanya di sini di atas boleh percaya atau tidak. Itu pribadi, tergantung sahabat-sahabat semua, mau mempercaya boleh, mau tidak percaya pun boleh. Iya. Oke, teman-teman, itulah pandangan singkat ya. Karena kalau cara ampuh untuk mengusir makhluk halus itu, kalau kita tidak tahu kita buka Al-Quran, beli Al-Quran yang dan terjemahnya, biar kita tahu surat mana yang ampuh untuk mengusir makhluk halus atau jin-jin jahat. Iya, berarti kalau sekedar kita di Indonesia ini ada pohon seperti ini, ada daun seperti ini, mungkin dari leluhur ya Mas Hamed ya, yang kita harus hormati menghargai leluhur. Ya. Padahal nggak semuanya orang ikut, ibaratnya banyak orang bilang mitos. Mas Hamed, ini daun kelor ini biasanya didapat di mana Mas Hamed? Kalau di Indonesia masih gampang nggak dicari?
udah mulai agak langka. Udah mulai agak Karena langka. kemarin sempat saya ada perlu mencari Agak angel. apa ya, kecuali dia seperti daerah perkampungan gini baru bisa dapat. Itu seperti hutan-hutan. Jadi ini didapatnya juga ada juga yang sebagian warga menanam ya Mas Ahmad Iya. ya. Oke. Makanya orang kalau yang paham kok dia dapat memang ditanam dia, karena dia tahu ini payah dicari. Payah dicari, saat ya. ini. Karena sekarang kalau ada pun yang masih banyak perkampungan yang tanah-tanah kebun hutan-hutan. Iya. Mas Ahmad boleh nggak Mas Ahmad ngerasain atau dicium Mas Ahmad apa sih baunya gitu atau rasanya gitu Mas Ahmad? Kok baunya biasa aja, tapi kok rasanya dia seperti pahit. Pahit ya? Ya seperti Obat itu Mas Ahmad. tapi dia pahitnya tidak sepahit yang namanya sambiroto. Wow. Nah, kalau sambiroto itu di atas ini lagi pahitnya. Itu luar biasa, makanya itu sering digunakan kalau untuk ibu-ibu yang anaknya ingin lepas dari menyusui dari payudara, itu diolesnya di pentil payudaranya supaya dihisap anak itu pahit dan dia tidak mau lagi. Kebanyakan itu sambiroto digunakan untuk itu. Oke, Mas Ahmad. Terima kasih sekali ya Mas Ahmad. Panjenengan sudah menjelaskan baik itu secara ilmiah ataupun secara spiritual. Ya. Tadi maknanya mengusir ya jin-jin dan makhluk-makhluk yang Ada tanda buka kurung, boleh kurung, percaya atau tidak. Oke. Mas Ahmad mungkin kita sampai sini dulu. Izin pamit kepada Oke. teman-teman semua. Sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa Lancar puasanya. Nah, dan juga satu, doa terus Abah supaya cepat keluar dan sehat-sehat di dalam penjara. Ya. Jadi Sampai sini dulu Mas Ahmad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.